Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gio. Pada kali ini gue kedatangan HP 14S FQ1036AU. Pada video sebelumnya gue sudah 2 kali review HP 14S, tapi itu untuk varian murahnya atau terendahnya. Sedangkan HP 14S ini adalah varian termahalnya atau tertingginya yang bisa teman-teman dapatkan di harga 9 jutaan di bulan September 2022. Dari tampilannya biasa aja, gak ada yang spesial dari laptop ini, tapi jangan tertipu dari tampilannya karena performa laptop ini benar-benar gokil. Banyak game-game berat yang seharusnya hanya laptop gaming bisa jalanin, tapi HP 14S ini juga bisa jalanin. Jadi, pada video kali ini, gue akan menguji laptop ini digunakan untuk gaming. Tapi sebelum itu, mari kita bahas sedikit spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, laptop ini menggunakan CPU AMD Ryzen 7 5700U. Salah satu CPU yang sangat powerful dari generasi Ryzen 5000U series, yang pertama launching pada bulan Januari 2021. CPU ini berarsitektur Zen 2 dengan codename Lucene U, berfabrikasi 7 nanometer, dilengkapi dengan 8 core, 16 thread, base clock-nya hanya 1,8 GHz, tapi boost clock-nya hingga 4,3 GHz. Dengan 3 level cache, level 1 512 KB, level 2 4 MB, dan level 3 8 MB. CPU ini juga dilengkapi dengan APU atau yang biasa disebut iGPU, menggunakan AMD Radeon RX Vega 8, dengan frekuensi 1900 MHz hingga 2100 MHz. Dan yang menariknya, CPU ini hanya membutuhkan TDP 10-25 Watt saja. Bahkan menurut CPU Z, TDP maksimalnya hanya 15 Watt. Untuk CPU sepowerful ini, sudah termasuk sangat irit daya. Tapi walaupun punya spek yang tinggi dan irit daya, Ryzen 7 5700U ini sangat panas. Bahkan untuk temperatur maksimalnya dibatasi hingga 105 derajat Celcius. Tapi nanti kita lihat aja apakah benar temperatur CPU ini bisa tembus sampai 100 derajat Celcius. Untuk RAM laptop ini berkapasitas 8GB dual channel 3200 MHz. Dan untuk RAM masih bisa kita upgrade. Tidak disebutkan maksimal sampai berapa GB, tapi menurut website Crucial, RAM laptop ini bisa di-upgrade maksimal sampai 16 GB. Lalu untuk storage menggunakan SSD NVMe berkapasitas 512 GB. Dan masih disediakan satu ruang kosong untuk bisa kita tambah SSD SATA atau hard disk SATA. Selanjutnya untuk spesifikasi peripheralnya, layar 14 inch, resolusinya Full HD 1920x1080, panelnya IPS, refresh rate 60 Hz, kecerahan 250 nits, dan color gamut 45% NTSC. Kualitas suara yang dihasilkan jauh lebih detail dan lebih bagus jika dibandingkan dengan HP 14S yang masih pakai panel TN. Webcam HP True Vision, resolusinya HD 1280x720, sudah dual microphone, dan berikut ini adalah hasilnya. Halo semuanya, ini adalah video dan suara yang dihasilkan dari webcam HP 14S FQ1036AU. Menurut gua kualitas video yang dihasilkan ya biasa aja, standar laptop pada umumnya. Dan untuk mikrofonnya lumayan. Suaranya jelas dan yang bagusnya mikrofonnya sudah noise cancelling. Keyboard ciri khas HP 14S sudah backlight dengan 3 mode pencahayaan. Keyboard ini nyaman dipakai mengetik dan cukup responsif. Speaker ada 2, diletakkan tepat di bawah layar. Suara yang dihasilkan bagus, lantang, dan tidak pecah walaupun kita setting sampai 100%. Touchpad sudah tidak ada tombol yang timbul, melainkan disatukan ke dalam trackpadnya. Pergerakan jadi lebih luas dan lebih presisi. Untuk port, bagian sebelah kanan ada port charger, 1 HDMI, 2 USB Type-A 3.1, 1 USB Type-C 3.1, dan headphone microphone combo jack 3,5 mm. Sedangkan sebelah kiri hanya ada port untuk SD card. Konektivitas menggunakan Realtek RTL 8821CE dan kecepatan Wi-Fi hingga 433 MB per second dan Bluetooth 4.2 kecepatan 1 MB per second. Baterai 3 sel 41 Wh lithium ion diklaim bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian video playback. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fitur HP Fast Charge yang diklaim bisa charger laptop dari 0% sampai 50% dalam waktu 45 menit. Jadi kurang lebih charger laptop ini dari 0% sampai 100% butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dan yang menariknya, chargernya sendiri masih 45 watt. Ya artinya laptop ini sama iritnya dengan HP 14S varian di bawahnya. Dan untuk sistem operasi sudah menggunakan Windows 11 Home 64-bit single language dengan aplikasi bawaannya yaitu My HP Support yang menyediakan penyimpanan Dropbox berkapasitas 100 GB selama 12 bulan. Lalu ada HP Support Assistant, aplikasi untuk mendiagnosa dan update driver laptop ini. Dan untuk antivirus bawaannya menggunakan McAfee LifeSafe. Itu dia review singkat dari HP 14S FQ1036AU. Secara keseluruhan, spesifikasi hardware dan software laptop ini sudah cukup bagus.
Tapi tidak sampai situ, HP juga memberi garansi selama 2 tahun. Jadinya kalau ada kerusakan komponen akan diganti gratis dan jasanya juga gratis. Oke, selanjutnya gue akan uji performa laptop ini, khususnya digunakan untuk gaming. Game yang akan gue uji rata-rata adalah game berat yang gak semua laptop bisa jalanin. Dan settingan grafiknya akan gue atur sebaik mungkin yang bisa dijalanin laptop ini. Jadi langsung aja kita benchmark laptop ini. Pertama gue uji kecepatan storage laptop ini menggunakan Crystal Dismark. Dan gua sangat takjub. Kecepatan read 2504 MB per second dan kecepatan write 1639 MB per second. Yang artinya SSD NVMe yang digunakan laptop ini 2 kali lipat lebih kencang dibanding SSD SATA, bahkan 10 kali lipat lebih kencang dibanding hard disk. Selanjutnya Cinebench R23. Di sini gua tes render single core dan multicore. Untuk multicore dapat poin 7100. Sebagai pembandingnya, multicore CPU ini lebih kencang dibanding Intel i7 1165 G7 dan Intel i7 7700K. Sedangkan untuk single core dapat poin 1235. Sebagai pembandingnya, single core CPU ini lebih kencang dibanding Intel i7 7700K dan Intel i9 9880H. Lalu gue tes 3D Mark Firestrike, dapat skor 2978, Firestrike Extreme 1263, dan Firestrike Ultra 634. Selanjutnya tes Time Spy, dapat skor 1205, dan Time Spy Extreme 576. Skor yang didapatkan 3D Mark Firestrike dan Time Spy untuk laptop ini, menurut gue sudah cukup bagus. Setelah ini gue tes gaming, tapi sebelumnya disclaimer, gameplay yang akan teman-teman lihat itu hasil record menggunakan capture card. Jadinya FPS tidak terpangkas sama sekali. Tapi karena gue pakai capture card murah yang harganya gak sampai 100.000 dan bukan capture card bermerek yang mahal, jadinya akan ada beberapa gameplay yang terlihat ada screen tearing. Jadinya mohon dimaklumi. Yang pertama GTA 5 di resolusi 1920x1080 untuk fitur-fitur seperti MSAA, phasing, reflection semuanya dimatikan, dan untuk settingan grafik di normal. Rata-rata dapat 40 fps dan paling rendah drop di 2 fps. Pengalaman bermain game ini cukup puas, walaupun drop hingga 2 fps tidak terlalu mengganggu gameplay kita, tidak ada kendala, dan gue sangat menikmati game ini. The Witcher 3 di resolusi 1366x708, phasing dimatikan, dan fitur lainnya seperti Nvidia Highworks dan lain-lain semuanya dimatikan, dan untuk settingan grafik di default low. Rata-rata dapat 42 fps dan paling rendah drop di 7 fps. Pengalaman bermain game ini cukup puas, gamenya lumayan lancar, fps dropnya tidak terlalu mengganggu gameplay kita, dan tidak ada kendala sama sekali. Shadow of the Tomb Raider di resolusi 1600x900, fitur phasing, anti-aliasing, stereoscopic, dan lain-lain semuanya dimatikan, dan untuk settingan grafik di default very low. Rid of them. Yeah, they've been trying to warm out our intentions here for ages. Well, they found out tonight. Hope it was worth it. Rata-rata dapat 38 fps dan paling rendah drop di 15 fps. Pengalaman bermain game ini sangat puas, game berjalan lancar, lumayan smooth, fps stabil, dan tidak ada kendala. Far Cry 5 di resolusi 1366x768, fitur dan settingan grafik di default low, dan yang menariknya, walaupun VRAM melewati batas maksimalnya, game tetap berjalan lancar. Rata-rata dapat 36 fps dan paling rendah drop di 6 fps. Pengalaman bermain game ini cukup puas, fps dropnya tidak terlalu mengganggu, tidak ada kendala, dan kita masih bisa menikmati game ini. Doom di resolusi 1920x1080, phasing, anti-aliasing, dan fitur lainnya dimatikan, dengan grafik API disetting ke Vulkan, dan untuk settingan grafiknya di low.
Rata-rata dapat 43 fps dan paling rendah drop di 28 fps. Pengalaman bermain game ini sangat puas, FPS-nya stabil, game berjalan lancar, sangat smooth, dan tidak ada kendala. Dirt Rally 2.0 di resolusi 1600x900, phasing dan fitur lainnya dimatikan, dan settingan grafik di default medium. 100, turn, one left, don't cut. Rata-rata dapat 40 fps dan paling rendah drop di 22 fps. Pengalaman bermain game ini sangat puas, game berjalan sangat lancar, gameplaynya sangat smooth, dan tidak ada kendala. Into 6 right of a jump. And caution, keep right of a crest into 4 left. And slow. Forza Horizon 4 di resolusi 1920x1080, phasing dan motion blur dimatikan, dan settingan grafik di default low. Rata-rata dapat 41 fps dan paling rendah drop di 13 fps. Pengalaman bermain game ini sangat puas, game berjalan sangat lancar, dan yang paling gue suka dari Forza Horizon 4, walaupun settingan grafiknya di low, kualitas gambar yang dihasilkan tetap bagus dan sangat detail. Apex Legends di resolusi 1280x720, phasing dan fitur lainnya dimatikan, dan untuk settingan grafik, low rata kiri semua. Awalnya gue gak yakin laptop ini bisa dapetin 60 fps di Apex Legends, tapi ternyata setelah dites, rata-rata dapat 64 fps, dan paling rendah drop di 20 fps. Pengalaman bermain game ini cukup puas, FPS-nya stabil, game berjalan lancar, tidak ada kendala, dan gue cukup menikmati memainkan game ini. Fortnite di resolusi 1920x1080, phasing dimatikan, dan fitur seperti high resolution texture dan yang lainnya semuanya dimatikan. Untuk settingan grafik di low, tapi untuk view distance di medium. FPS rata-rata tidak tentu, tergantung lokasi mapnya. Ada lokasi map yang makan banyak FPS, tapi ada juga lokasi map FPS friendly. Tapi gue tetap dapat average-nya rata-rata di 70 FPS, dan paling rendah drop di 13 FPS. Pengalaman bermain game ini cukup puas, game berjalan lancar, dan tidak ada kendala. CSGO di resolusi 1920x1080, fitur-fitur seperti phasing, anti-aliasing, semuanya dimatikan, dan settingan grafik di low, semuanya rata kiri. Rata-rata FPS tidak stabil, kadang dapat 60-an, kadang 80-an, tergantung keramaian dan lokasi mapnya. Tapi gue tetap dapat average-nya rata-rata di 79 FPS, dan paling rendah drop di 21 FPS. Walaupun average FPS-nya kurang stabil, game ini tetap dapat di atas 60 FPS. Jadinya untuk pengalaman bermainnya sangat puas, game berjalan lancar, sangat smooth, dan tidak ada kendala. Valorant di resolusi 1920x1080, phasing, vignette, dan fitur lainnya seperti improve clarity semuanya dimatikan. Tapi untuk anti-aliasing menggunakan FX AA, dan untuk anisotropic filtering paling tinggi di 16 kali. Untuk settingan grafik di high rata kanan. Average FPS rata-rata dapat 84 FPS dan paling rendah drop di 26 FPS. Pengalaman bermain game ini sangat puas, FPS-nya stabil, game sangat smooth, berjalan lancar, ditambah grafik yang rata kanan, main game ini jadi makin asik. Jets grounded. Genshin Impact di resolusi 1600x900, tapi window, gak bisa full screen. Phasing dan fitur lainnya seperti anti-aliasing, reflection semuanya dimatikan, dan untuk settingan grafik di low.
Rata-rata FPS tidak tentu tergantung lokasi mapnya. Ada lokasi yang banyak objek, partikel, dan detail itu biasanya makan banyak FPS. Tapi gue tetap dapat average-nya rata-rata di 43 FPS. Dan paling rendah drop di 5 FPS. Pengalaman bermainnya cukup puas, FPS dropnya tidak terlalu mengganggu, dan selain itu tidak ada kendala. Dota 2 di resolusi 1920x1080, fitur dan settingan grafik kedua dari fastest, atau bisa gue bilang settingan medium high. Rata-rata dapat di 72 FPS, dan paling rendah drop di 27 FPS. Pengalaman bermain game ini sangat puas, FPS-nya stabil, game berjalan lancar, sangat smooth, dan tidak ada kendala. Itu dia hasil benchmark dari HP 14S FQ1036AU. Untuk temperatur CPU selama digunakan gaming berjam-jam, maksimal bertahan di 92 derajat di ruangan tanpa AC. Untuk suhu masih aman dan masih di bawah batas maksimalnya, yaitu 105 derajat. Untuk panasnya sendiri merambat sampai ke area bagian kanan keyboard, dan yang paling panas ada di bagian ventilasi bawah laptop. Peletakan panasnya menurut gue cukup strategis karena tidak terlalu mengganggu, dan berkat cooling fan yang bagus, panasnya bisa cepat reda. Secara keseluruhan gue cukup puas dan kagum dengan laptop ini. Walaupun tampilannya biasa aja, tapi performanya sangat luar biasa. Banyak game-game berat yang bisa dilibas laptop ini. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang lagi nyari laptop untuk keperluan gaming, desain, editing, atau hanya sekedar digunakan mengetik atau browsing, tapi punya budget 10 juta, HP 14S FQ1036AU ini bisa jadi pilihan yang tepat. Bagaimana menurut teman-teman mengenai laptop ini? Bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, share video ini, dan subscribe jika ingin konten menarik lainnya. Terima kasih udah nonton video gua Gio, see you again in next video.